Om Swastiastu. Hai, perkenalkan kami dari kelompok 9. Nama saya Kadek Dudan Mayanti dengan nomor NPM 137. Perkenalkan, nama saya Putri Trisna Widiantari dengan nomor rekor NPM 138 dari kelas 1. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Dewisya Desiantari, ekor NPM 139 dari kelas 1C. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Iwayan Bubung Brahmanardinata dari kelas C dengan nomor ekor NPM 140. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Adelia Santika Putri, ekor NPM 141 dari kelompok 9. Baik, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang jaringan. Nah, jaringan merupakan sekelompok sel-sel yang mempunyai fungsi dan bentuk yang sama. Nah, yang pertama yang saya jelaskan di sini yaitu jaringan epitel. Jaringan epitel dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu jaringan epitel tipis, yang dimana memiliki ciri-ciri sitoplasma jernih, inti sel bentuk bulat, dan yang terletak di bagian tengah. Yang kedua yaitu letak jaringan epitel. Letak jaringan epitel ini yaitu kapsula Bowman pada ginjal, terus lapisan dalam pembuluh darah dan limpa. Alveolus, paru-paru, ruang jantung, selaput bagian dalam telinga, sel sekresi. Nah, fungsi dari jaringan ini yaitu yang pertama pelapis rongga dan saluran, yang kedua sebagai tempat difusi zat, dan yang keempat sebagai infiltrasi dari zat. Nah, yang kedua yaitu jaringan epitel silindris dan silia. Letak dari jaringan ini yang pertama dinding dalam rongga hidung, saluran trakea, bronkus, dinding dalam saluran aviduk. Nah, fungsinya yaitu sebagai penghasil lendir untuk menangkap benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Getaran sililia menghalau benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Dan yang ketiga yaitu jaringan epitel kubus berlapis tunggal, yang dimana memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu sitoplasma jernih dan inti sel bulat besar yang terletak di bagian tengah. Adapun letak dari jaringan epitel kubus berlapis tunggal ini yaitu yang pertama di kelenjar air liur, terus di retina mata, saluran neufron ginjal. Nah, fungsi pada jaringan ini yaitu yang pertama sebagai lapisan pelindung, yang kedua sebagai tempat penyerapan zat, dan yang ketiga penghasil lendir atau sekresi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan otot. Jaringan otot merupakan jaringan yang tersusun atas sel-sel otot dan bersifat lentur. Jaringan otot dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama jaringan otot polos. Otot polos merupakan otot yang bergerak secara tidak sadar dan tidak memerlukan energi yang besar untuk melakukan kontraksi yang berkelanjutan. Ciri-ciri otot polos yaitu yang pertama berbentuk gelondong dengan 2 ujung yang meruncing dan tepat pada bagian tengah cenderung menggelembung. Yang kedua, inti selnya hanya 1. Yang ketiga, durasi kontraksi otot polos antara 3-180 detik. Yang keempat, polos sebab tidak memiliki garis-garis yang melintang sama seperti yang dijumpai pada otot lurik. Yang kelima, otot polos ini beraksi di luar kesadaran atau kontrol manusia sebab ia di luar perintah otak. Oleh sebab itu, otot polos kadang disebut juga sebagai otot tak sadar. Yang keenam, biasanya dijumpai pada bagian atas saluran peredaran darah, otot pada saluran kemih, pembuluh darah, dan lain-lain. Yang ketujuh, otot polos melakukan kontraksi secara refleks sebab ia berada di bawah saraf yang otonom. Yang terakhir, reaksi otot polos ini lambat jika dibandingkan dengan otot lurik dan tidak mudah meski ia bekerja secara terus-menerus. Fungsi dari otot polos yaitu untuk memberikan gerakan tanpa pengaruh tubuh atau bergerak di luar kehendak tubuh.
Yang kedua adalah otot lurik. Otot lurik adalah sejenis otot yang menempel pada rangka tubuh dan digunakan untuk pergerakan. Ciri-ciri dari otot lurik yaitu yang pertama, protoplasma mempunyai garis-garis melintang atau myofibril yang heterogen. Yang kedua, myofibril berupa serabut, ada yang kasar dan ada yang halus sehingga terkesan terlihat gelap dan terang atau lurik. Yang ketiga, pada umumnya otot ini melekat pada kerangka sehingga disebut juga otot rangka. Yang keempat, otot ini dapat bergerak menurut kemauan kita atau otot sadar. Yang kelima, pergerakannya cepat tetapi lekas lelah. Yang keenam, rangsangan dialirkan melalui saraf motoris. Yang ketujuh, inti sel jumlahnya banyak dan berada di tepi. Fungsi dari otot lurik adalah menyusun sistem rangka dan menggerakkan rangka tubuh manusia, serta memberikan tubuh daya dan kekuatan. Yang ketiga ada otot jantung. Otot jantung merupakan otot yang menyusun dinding jantung. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, bentuknya menyerupai otot serat lintang. Yang kedua, di dalam sel protoplasmanya terdapat serabut-serabut melintang yang bercabang-cabang. Yang ketiga, fungsinya seperti otot polos, dapat bergerak sendiri secara otomatis. Yang keempat, mendapat rangsangan dari susunan otonom. Yang kelima, otot semacam ini hanya terdapat pada jantung yang mempunyai fungsi tersendiri. Yang keenam, otot lurik sebagian besar otot tubuh ini melekat pada kerangka. Yang ketujuh, dapat bergerak secara aktif sehingga dapat menggerakkan bagian-bagian kerangka dalam suatu letak yang tertentu. Fungsi otot jantung yaitu untuk menyusun jantung, menggerakkan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai jaringan saraf. Jaringan saraf adalah jaringan yang menghubungkan impuls atau rangsangan dan terdiri dari sel-sel saraf atau yang bisa disebut dengan neuron. Jaringan saraf menghubungkan impuls dari panca indera menuju ke jaringan saraf pusat, dan jaringan saraf pusat ini akan menyebarkan ke organ-organ lainnya. Lalu ada 3 jenis dari sel saraf, yaitu yang pertama ada sel saraf sensorik, yaitu sel saraf yang berfungsi untuk mengirimkan rangsangan atau impuls dari reseptor ke sumsum tulang belakang. Yang kedua ada sel saraf motorik, yaitu sel yang berfungsi untuk menghantarkan rangsangan motorik menuju ke efektor. Dan yang ketiga ada sel saraf penghubung, yaitu sel saraf satu dihubungkan dengan sel saraf lainnya. Lalu saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian dari jaringan saraf. Seperti gambar di samping sini, bahwa yang pertama ada badan sel. Badan sel adalah sel yang terbesar dari sel saraf ini yang berfungsi untuk menerima impuls dari sitoplasma menuju ke akson. Lalu yang kedua ada nukleus atau inti sel yang berfungsi untuk regulator akses dari semua sel saraf. Lalu yang ketiga adalah dendrit. Dendrit merupakan serabut sel-sel pendek dan bercabang-cabang yang berfungsi sebagai penerima impuls dan menyampaikan impuls yang diperolehnya menuju ke arah badan sel. Lalu yang ketiga ada yang keempat ada sel Schwann. Schwann adalah sel penyokong dari akson yang berfungsi sebagai penyediaan makanan untuk metabolisme akson dan regenerasi akson. Lalu selanjutnya ada yang namanya selaput myelin. Selaput myelin adalah selaput yang membungkus neurit. Lalu yang selanjutnya ada namanya nodus Lanfear. Nodus Lanfear berada di antara dari selaput myelin yang berfungsi sebagai loncatan impuls saraf untuk sampai lebih cepat ke arah tujuannya. Lalu yang terakhir adalah sinapsis. Sinapsis adalah ujung akson yang berfungsi untuk meneruskan impuls menuju ke neuron lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jaringan ikat.
Jaringan ikat adalah jaringan memiliki fungsi untuk mengikat serta menyokong bagian jaringan yang lain. Jaringan ikat terdiri dari jaringan ikat sejati, jaringan ikat cair, dan jaringan ikat penyokong. Jaringan ikat sejati merupakan jaringan ikat yang terdiri dari jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Yang kedua, jaringan ikat cair merupakan jaringan ikat yang terdiri dari jaringan darah serta limfa. Yang ketiga, yaitu jaringan ikat penyokong, merupakan jaringan yang berperan dalam membentuk serta menyokong tubuh. Jaringan ini terdiri dari tulang rawan dan juga tulang keras. Fungsi dari jaringan ikat ini adalah mengikat serta menyokong jaringan lain, menyambungkan antar jaringan, melindungi organ-organ yang ada, transportasi cairan terdapat di dalam tubuh, sistem imunitas tubuh, membungkus jaringan lain, menyimpan sebuah cadangan makanan, dan membunuh patogen yang jahat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jaringan penyokong. Jaringan penyokong terdiri dari yang pertama, jaringan tulang. Jaringan tulang dibagi menjadi dua lagi, yaitu jaringan tulang kompak atau keras, yaitu apabila matriksnya rapat, dan yang kedua jaringan tulang spons atau spongiosa atau tulang karang, yaitu apabila matriksnya berongga. Lalu yang kedua ada jaringan tulang rawan atau kartilago, yang terdiri atas sel-sel yang banyak mengeluarkan matriks atau zat sela yang disebut kondrin. Yang ketiga yaitu ada jaringan darah dan getah bening. Jaringan darah dan getah bening terdiri atas sel-sel darah yang terendam di dalam suatu cairan yang dianggap sebagai matriksnya. Dan yang terakhir yaitu jaringan lemak. Jaringan lemak berfungsi sebagai bantalan lemak, juga merupakan cadangan lemak dan berfungsi sebagai pelindung jaringan-jaringan di dalamnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi jaringan penyokong. Jaringan penyokong terdiri dari jaringan tulang rawan dan berfungsi untuk memberi bentuk tubuh. Selain itu, untuk menguatkan bentuk tubuh. Selanjutnya yaitu ada perbedaan masing-masing sel untuk setiap jaringan. Yang pertama, jaringan epitel yang terdiri dari sel-sel yang terikat satu sama lain, dan yang kedua yaitu jaringan otot yang tersusun oleh sel-sel panjang atau serat otot. Yang ketiga, jaringan saraf yang terdiri dari sel-sel saraf. Yang keempat, jaringan ikat yang terdiri dari sel-sel yang terpisah satu sama lain. Dan yang kelima, jaringan penyokong terdiri dari jaringan ikat, tulang rawan, tulang keras, lemak, serta jaringan darah. Baik, sekian video dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi.